terkait tentang bid'atun, kullu bid'atin dolalah. Ini kajiannya dengan kajian ilmu mantik ya, atau kajian ilmu bahasa lah begitulah, kajian hadisnya. Kul ini umum, tapi tidak semua kul itu bermakna umum. Ya, semua itu tin itu adalah nakiro. Nah, maka dari itu di sini ada dua makna. Yang tin dolalatin finnar itu bertolak belakang dengan value, nilai, ajaran dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang tidak bertolak belakang dan itu masih ada rujukan sumbernya, maka itu adalah sebuah kebaikan. Ya. Maka dari itu ada dua istilah, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Nah, lalu bagaimana kita membedakan bid'ah dolalah atau bid'ah hasanah? Sekarang pertanyaannya begini, Pak. Sumber rujukan itu ada yang sumbernya, teksnya itu langsung kepada Quran dan hadis. Ada yang sumbernya value, nilai-nilai yang ada dalam hadis itu bisa diterjemahkan sebagai rujukan. Contoh. Pemilu ya, misal pemilu. Apakah ada kata demokrasi di dalam Al-Quran? Sampai budek pun kita tidak akan pernah ketemu kata demokrasi. Benar ya? Hadis pun nggak ada. Sistem pemerintahan apapun juga tidak ada. Tapi value tentang musyawarah, value tentang mengajarkan kita bermusyawarah. Semua memiliki hak yang sama. Itu ada di dalam Al-Quran. Maka ini adalah sebuah ijtihad kebaikan. Ya. Ijtihad kebaikan yang tidak bertentangan dengan value dan ajaran. Maka itu bagian dari hasanah. Dari awal saya katakan tadi, kenapa ada yang namanya titik? Ya, Al-Quran memerintahkan kita titik. Tidak ada. Hadis yang memerintahkan nulis juga tidak ada. Titiknya itu loh, titik. Titik itu adalah sebuah ijtihad yang baru yang dilakukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali sehingga titik itu memberikan manfaat kepada kita. Maka batasannya adalah apakah yang kita lakukan memberikan manfaat kebaikan untuk kita. Jadi sumber hukum itu dasarnya dua, Al-Quran dan hadis. Tapi sesuatu yang tidak termuat secara tekstual dalam Quran dan hadis ada value, nilai. Nih, karena agama ini adalah nilai, bukan objeknya. Ya, bukan objeknya. Karena kebanyakan dalam teks Al-Quran itu adalah mutasyabih. Sifatnya umum. Tapi yang diambil adalah value, nilai-nilainya. Maka selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Al-Quran, maka itu bisa kita lakukan. Ada orang haji, tapi hajinya ke Gunung Sindur. Hajinya ke Gunung Sindur. Secara tekstual haji itu adanya di mana? Di Makkah, Arafah, Mina. Ini mabitnya di Gunung Sindur. Ini sudah keluar dari teks-teks agama. Ya, sudah keluar, benar-benar keluar. Maka dari itu, andai kata maulid ini, ya, maulid ini keluar dari value nilai-nilai agama,
Maka ini harus kita tolak. Tapi hari ini cari dalil maulid itu hadisnya, mohon maaf ya, hadisnya ada yang bilang kalau ini nggak soheh lah begitulah, nggak soheh lah begitulah. Dah. Ada orang mengatakan kagak soheh, kagak ada di Sahih Bukhari, ya kagak ada. Rasulullah kapan ulang tahunnya, ya kagak ada. Tadi ekspresi rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, maka setiap kelahirnya Rasulullah kita melakukan kegiatan sarasehan yang dengan modelnya diselaraskan dengan budaya kita masing-masing. Di dalamnya ada simtuduro, di dalamnya ada barjansi, di dalamnya ada mahalul qiyam. Itu adalah ekspresi rasa cinta kepada Rasulullah. Maka dari itu apakah ini keluar value-nya? Tidak. Yang namanya sauban saja, apa yang terjadi kepada sauban saja sampai turun ayat mayyuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Nah kayak begitu. Cari dalilnya ya repot. Yang ada dalilnya man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dalilnya itu. Maka maulid ini adalah ekspresi mewujudkan rasa cinta. Yang kegiatannya yaitu ada penceramahnya, ada baca maulidnya, ada kumpul-kumpulnya, ada patungan ngeluarin uangnya, ada beseknya dan lain sebagainya. Loh, apakah ada di zaman Rasulullah? Ya kita nggak ngerti. Tapi ini adalah ekspresi yang bersumber dari dalil tadi. Mayyuti'illaha war rasul. Mudah-mudahan kita berharap dengan ekspresi ini kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Karena ditafsirkan, dimaknai man ahabbani kana ma'i fil jannah itu adalah orang yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Cinta terhadap Rasul. Kadang kita ini curang kok. Ya kan? Ngomong cinta kepada Rasulullah, kagak pernah ngomong selawat, kagak baca selawat, anti selawatan kagak, ngomongnya cinta. Curang nggak? Curang. Hadir mauludan juga kagak pernah. Lalu bagaimana kita menanggapi mereka yang berpandangan seperti itu? Monggo, silakan. Maka pemaknaan ini menjadi dinamik dalam kita beragama. Silakan mereka berpaham mengikuti apa yang dipahaminya. Akan tetapi kita juga bisa membuat argumentasi logis tentang apa yang kita pahami. Tidak semua ada tulis dalil melak kalau kita tulisannya maulid, ya kan? Man fa'alal maulida, begitu, enggak ada. Yang ada adalah value dari nilai-nilai man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi sehingga terumuskan itu. Apakah maulid itu harus di bulan maulid? Ya kagak. Silakan kita memuji-muji itu tidak harus di bulan maulid. Siap hari dimanapun juga bisa. Siap pagi, siap subuh, siap apa. Saking hebatnya kita cinta ke Rasulullah. Mau kapanpun, dimanapun. Tapi seremonialnya biasanya di mana? Di bulan maulid. Namanya ada maulidan, mauludan, milatan, apalah istilahnya. Ya kan? Mau halah, mau apa? Ulang tahun, mau apa? Terserah. Itu adalah istilah. Tapi value-nya adalah kita memuji-muji Rasulullah sebagai wujud ekspresi rasa cinta. Hari ini kita banyak terjebak dengan objek, tidak pada subjeknya. Ya, proses. Ya, begitu. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya tadi. Monggo yang mau maulidan, monggo yang tidak mau maulidan juga monggo, silakan. Tapi tadi argumentasi logisnya mayyuti'illaha war rasul la ilahi. Kemudian lagi terkait dengan tawasulan.
Pak, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau mau tawasul nggak usah jauh-jauh. Tawasul itu suatu kebutuhan buat kita. Mau naik pangkat aja kita tawasulan kok. Bener nggak? Mau naik jabatan nih. Apakah naik jabatan kita itu pure murni perjuangan kita? Belum tentu. Ada tawasulan, ada perantara. Dekat sama bosnya. Bener nggak? Kita baik kerjanya, tapi kita dekat dengan bos kita. Atau dengan manajer kita. Diusulkan oleh manajer kita. Secara manajer sama owner itu dekat. Kita ada jarak. Benar nggak begitu? Mau nikah aja kudu ada tawasulnya kok. Benar nggak? PDKT. Apakah kita nyelonong boy langsung datang ke mertua? Enggak. Harus bawa orang. Ya nggak? Bawa orang yang dituakan, yang dia kelihatannya teman bapaknya mungkin, ya kan? Atau orang hebat, ya kan? Lalu kita ke sono bawa orang tua, proposal, kayak bagaimana gitu kan? Nah, ngobrol tuh yang tua. Apakah kita nyelonong boy? Kalau kita nyelonong boy, lu siapa? Bener nggak? Lu siapa? Wah, saya punya teman. Ini masih cerita. Saya punya teman, punya pondok, pengen dapat putri seorang kiai. Alhamdulillah kiai saya sudah punya pondok. Wah, hebat kan, mempromosikan diri, diterima, ditolak, sombong. Kok gitu? Terlalu pede. Terlalu tolak. Sudah ngomong di depan mertua, calon mertua, belum dia ditolak. Calon mertua. Oh, apa yang ada di benak mertua? Apa yang di benak orang tua si perempuan? Anak ini kagak cocok buat anak saya. Dia sombong. Begini aja sudah ngaku-ngaku punya pondok, sudah hebat, sudah ini, santrinya banyak, sombong. Benar nggak? Nah itu penting kita nyari perantara. Wabtagu ilaihil wasi. Lata kalau habis ajan tuh kita dengar, wabtagu ilaihil wasi. Carilah perantara. Cari perantara, kira-kira orangnya yang sederhana apa yang hebat? Yang hebat tentunya. Yang jenderal-jenderal. Benar nggak? Iya nggak? Iyalah. Kalau yang misal, yang bawahnya itu wali kota. Pak Kiai, nih dia mau hebat nih, dia mau ini. Kira-kira rekomendasi wali kota ditolak apa diterima? Kemungkinan besar diterima. Ya begitu. Maka dari itu penting kita berwasilah. Jangan sombong. Kita ini siapa? Ada orang yang hebat. Ya begitu. Saya juga kalau ketemu wali kota, sowan ke wali kota, nggak ujuk-ujuk, langsung nelpon, ya kan? Kita deketi supirnya, asistennya, tolong saya pengen ketemu Pak Wali, ngobrol begini. Apakah langsung diterima? Ya diterima. Tapi usulan saya apakah langsung diterima? Ya belum tentu. Kita cari orang yang selevel dengan wali kota. Nah ini adalah penting kita berwasilah. Lalu apakah harusnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Pertanyaannya. Ya mungkin hari ini. Ya kan? Syekh Abdul Qadir Jilani adalah orang yang memiliki karomah sungguh sangat luar biasa. Apakah bisa ke Rasulullah langsung? Bisa. Tapi kita ingat diri level kita. Kita dari Syekh, guru kita dulu kita berwasilah itu. Makanya guru-guru kita jangan lupa sering dibacakan Fatihah yang ngajarkan ngaji kita. Terus guru kita, gurunya guru kita. Makanya kalau dalam tradisi kita itu semuanya disebutin. Sumailaruh
abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli bait. Semua disebutin. Orang-orang yang sudah mati kita sebutin, kita doakan semua. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah berdekatan dengan Allah, sudah berada pada jalan pulang. Fase yang ketiga. Wa kuntum amwata, dulu kita nggak ada, fa ahyakum, kita hari ini ada, summa yumitukum, kemudian mereka mati berada di alam barzah, menikmati kehidupan di alam kubur. Mereka orang yang soleh, yang kita, guru-guru kita lah, orang-orang soleh lah yang kita bacakan senantiasa. Barzahun itu pemisah itu. Dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Nah, tahu kita, makanya ketika kita salam, dia mendengar. Masalahnya kitanya ada hijab. Nah, ini kita tawasulin, sering banyak kita membacakan doa untuknya, maka semakin banyak dia mengingat kita. Penting. Itulah kenapa kita diajarkan guru-guru kita, wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasi. Ke siapapun bisa kita mencari wasi, terutama kepada orang-orang yang jenderal begitulah, yang hebat-hebat, gitu kan? Yang hebat-hebat. Kalau nyari wasilahnya melehoy ya, melehoy, begitu kan? Melehoy apa melehoy itu? Yang kita cari wasilahnya itu bukan orang yang hebat, ya kan? Mau ngelamar, bawahnya bukan orang yang hebat. Ya bisa, ya 50-50 maksud saya kan. Diterima, alhamdulillah, nggak diterima kemungkinan besar. Karena kenapa? Yang di bawahnya bukan orang yang hebat. Ya kayak begitulah. Kayak begitu. Itu gambaran ilustrasinya seperti itu. Maka ayo baca Fatihah orang tua kita. Hadiahkan Fatihah orang tua kita. Agar kita senantiasa orang yang ada di alam kubur turut juga mendoakan kita. Saya punya guru, Pak. Saya punya guru. Guru saya itu ngajarin saya kalau ziarah itu ngomong loh. Begitu. Ngomong sama sahibul makam. Kenapa begitu? Ya, beliau ini orang yang sudah dekat dengan Allah. Maka kita ngomong, minta didoain agar kita bisa mengikuti langkah jejak kaki mereka-mereka yang dekat dengan Allah. Begitu. Bukan dia yang kita minta, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak tadi, kita pengen ngelamar anak, bukan ke mediator mintanya. Mintanya ke Allah. Mintanya tetap ke Allah. Saya kira itu ilustrasinya. Maka dari itu saya berharap andai kata kita ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, dan itu merujuk dari hadis, kita tidak boleh menyalahkan, bahkan mengkafir-kafirkan. Takut kita masuk kategori inkarus sunnah. Orang yang inkarus sunnah itu adalah kafir. Contoh, kunut dan tidak kunut, benar gak? Kalau orang tidak kunut, silahkan dengan hadis yang tidak kunut, karena ada hadisnya. Kalau yang kunut, monggo silahkan dengan yang kunut, karena ada hadisnya. Jangan sampai kita menjelek-jelekan orang yang kagak kunut. Khawatir kita karena menjelekkan yang kagak kunut, itu justru malah membuat kita ingkar atas hadis yang dipahami oleh orang yang kagak kunut. Khawatir. Begitu juga sebaliknya, nggak boleh menyalahkan. Karena hadisnya Pak, jutaan hadis itu, ribuan itu. Ya. Hadisnya ribuan. Nabinya satu. Ya kan? Maka orang yang ingkar terhadap hadis, maka hukumnya kafir. Maka sekali lagi saya mengingatkan, andai kata ada perbedaan, maka dimaknai itu dengan
secara profesional dan proporsional agar kita tidak terjebak pada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Saya kira itu.